Aku cabut duluan ya. Pengen main ke sanggar nih, mumpung masih sore. Masih ada yang ditaksir tuh, buru-buru kabur habis latihan. Ayo kumpul dan mulai latihan. Untuk peringatan Hari AIDS sedunia Desember nanti, bagaimana jika kita pentaskan drama berjudul Bunga Semusim? Sepertinya menarik. Tentang apa ya, Kak? Ini kisah tentang anak muda yang penuh dinamika dan cinta. Tapi bukan cerita anak muda yang cengeng dan manja yang kayak di sinetron-sinetron itu. Lalu, Kak, ceritanya gimana? Seperti catatan si boy gitu? Atau seperti Ali Topan? Atau jangan-jangan kayak Romeo and Juliet gitu? Ya bukanlah. Bunga Semusim ini kisah anak muda yang terinspirasi dari pengalaman tragis seorang teman. Dia teman kakak, anaknya cerdas, baik banget, terus rendah hati. Sayang, dia meninggal setahun lalu. Memang apa yang terjadi dengan teman kakak itu? Dira itu baik banget, jago main gitar, dan kalau ada temannya yang susah atau ada masalah, dia selalu berusaha untuk membantu semampunya. Karena terlalu baik, seringkali Dira gak bisa nolak permintaan temannya. Apalagi kalau yang mengajaknya orang yang ia anggap dekat. Ya gak heran lah, Dira punya banyak teman. Kondisi Dira gak mudah. Ibunya meninggal waktu dia masih kecil. Ya mungkin pengalaman traumatik itulah yang bikin dia jadi gak mau lagi kehilangan orang yang dia sayangi. Tapi kelebihan Dira itu juga yang jadi kelemahannya. Dia gak suka mengecewakan sahabatnya. Ya gak heran lah. Banyak juga sih cewek yang suka sama Dira. Repotnya ada juga teman yang menyesatkan. Seperti ngajakin dia nyoba-nyoba narkoba. Makin lama Dira makin dalam terjerat narkoba. Terus ya hanyut dalam pergaulan seks bebas. Menurut seorang teman yang pernah jadi pecandu narkoba, dia pernah ikut pesta bareng Dira and the Gang. Mereka mabok, terus ya akhirnya pesta narkoba deh. Mereka berbagi narkoba dengan alat suntik yang dipakainya ganti-gantian. Ya katanya sih bukti solidaritas. Setelah Dira meninggal itulah, perlahan sisi gelap kehidupannya terkuak. Terus bagaimana sampai Kak Dira terkena AIDS, Kak? Gaya hidup yang bebas tanpa batas itulah yang membuat Dira terkena HIV/AIDS dan akhirnya mengakibatkan kematiannya. HIV/AIDS berpindah dari si pembawa ke orang lain melalui 3 jenis cairan tubuh, yaitu darah, cairan kelamin, yaitu cairan vagina dan air mani, dan air susu ibu atau ASI. HIV bisa masuk ke dalam tubuh lewat transfusi darah dan pemakaian jarum suntik yang tidak steril karena telah tercemar darah yang mengandung HIV. HIV juga bisa ditularkan lewat hubungan seks dengan pengidap HIV atau penderita AIDS. Dan tentunya, ibu yang terinfeksi HIV juga bisa menularkan kepada bayinya waktu di kandungan, saat melahirkan, dan juga lewat air susu ibu. Tapi, AIDS tidak menular lewat gigitan nyamuk, sentuhan kulit, keringat, atau melalui cairan tubuh yang lain seperti air liur dan ingus. HIV juga tidak bisa ditularkan melalui kotoran manusia, karena tinja dan air seni tidak bisa ditumpangi HIV. Jadi, oke aja kalau kita olahraga seperti berenang di kolam yang sama, atau makan bareng dengan minum di gelas yang sama dengan penderita AIDS. Awas, bengongnya jangan kelamaan, masuk angin ntar. Apaan sih lo, Jack? Nggak lucu tau? Katanya latihan drama. Kok kalian malah kayak curhat ke Kak Agus sih? Enak aja curhat.
Orang kita lagi ngebahas cerita drama buat pentas di hari AIDS Desember nanti. Iya, tadi aku jelasin bahwa untuk drama berjudul Bunga Semusim, ceritanya dibikin berdasar pengalaman tragis seorang kawan yang meninggal akibat AIDS. Oh, maaf Kak kalau gitu. It's okay, nggak apa-apa. Kak, nanya dong. Kok ceritanya sedih gitu? Kan bisa Kak Dira dibuat sembuh dari AIDS. Emangnya kamu belum tahu? Kan belum ada obat yang bisa menyembuhkan AIDS. Wah, serem juga ya Kak. Jadi, kita nggak bisa asal mengarang cerita. Apalagi kalau faktanya salah. Ini bukannya mau nakut-nakutin ya. Tapi kan AIDS itu belum ada obatnya. Aku cuma kepingin supaya teman-teman kita lebih tahu tentang AIDS dan bagaimana menghindari serangan virus HIV yang ganas. Jangan sampai AIDS membuyarkan impian kita, apalagi nyawa taruhannya. Kakak kan kuliah di kedokteran. Jelasin dong beda virus HIV dengan AIDS. Jadi gini, AIDS itu disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV itu ya virusnya. Ketika HIV masuk ke tubuh kita, virus ganas ini menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Orang yang telah terinfeksi atau mengidap HIV dapat menularkannya kepada orang lain walaupun ia sendiri tampak sehat dan tidak menunjukkan gejala penyakit apapun. Orang disebut menderita AIDS jika kekebalan tubuhnya telah rusak dan tidak mampu melawan setiap penyakit yang masuk ke dalam tubuh, dan menunjukkan tanda-tanda dari sekumpulan penyakit yang memerlukan pengobatan. Setelah sekian waktu, fisiknya tidak mampu lagi melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, saat itulah maut bisa datang kapanpun. Gimana caranya ya Kak, HIV bisa merusak kekebalan tubuh kita? Tubuh kita itu kan seperti sebuah kota yang dilindungi benteng. Untuk melindungi kota dari musuh, dibutuhkan pasukan dan benteng yang kuat. Begitu juga dengan tubuh manusia. Di dalam tubuh, para komandan pasukan sistem kekebalan tubuh disebut sel CD4T atau biasa disebut sel darah putih. Merekalah yang mengatur pasukannya menangkal serangan beragam musuh. Salah satu musuh itu adalah virus. Virus ada banyak, misalnya flu, campak. Tapi yang paling ganas adalah virus HIV. Kalau virus ini masuk ke dalam tubuh, HIV bisa membunuh komandan pasukan atau sel CD4T. Tanpa komandan, maka para prajurit bingung dan gak mampu melawan penyakit. Nah, saat itulah HIV akan memperbanyak diri dan menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Dalam kondisi seperti ini, korban disebut HIV positif. Seperti yang tadi kakak jelaskan, bahayanya banyak korban yang gak sadar kalau mereka telah terinfeksi HIV. Soalnya kan dia terlihat normal-normal aja. Nah, saat sistem pertahanan tubuh hancur dan tidak lagi bisa melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh, kondisi ini dinamakan Acquired Immune Deficiency Syndrome atau biasa disingkat AIDS. Orang yang terkena AIDS jadi rapuh, serangan yang lemah bisa berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian. Siapa saja yang rawan terhadap HIV AIDS, Kak? AIDS gak pilih-pilih korban. Berapapun usianya, laki-laki, perempuan, semuanya perlu mengenal AIDS dan mewaspadainya. Emang nggak ada obat untuk menangkal atau menyembuhkan penderita HIV/AIDS? Ya, sampai saat ini sih belum ada ya teknologi atau obat yang bisa mengalahkan HIV/AIDS. Dari penelitian, cara terbaik untuk menangkalnya adalah mencegah penularannya. Terus gimana caranya mencegah AIDS, Kak? Kalau kamu tidak menggunakan narkoba dan juga tidak seks bebas, kamu bisa tenang. Seperti kakak jelaskan tadi, penularan HIV bisa lewat transfusi darah atau pemberian ASI. Tapi di Indonesia,
Penyebab utama penularan HIV adalah lewat pemakaian jarum suntik yang tidak steril dan hubungan seks dengan penderita AIDS. Makanya kita perlu hati-hati. Karena jika kita tertular AIDS, nggak ada obatnya. Sesal kemudian, nggak ada gunanya loh. Oke, kawan-kawan. Sekarang kita mulai latihan yuk. Esther, coba deh kamu berperan sebagai Laras, pacarnya Dira. Sifatnya mandiri, sekaligus lembut. Kak Agus, gimana kalau Jack dicoba untuk bermain sebagai Kak Dira? Kayaknya cocok deh, kan sama-sama anak band tuh. Udah gitu, dia kan juga anak gaul. Kali aja ada temannya yang kayak Kak Dira gitu deh. Apaan sih, Ter? Walaupun kita ngeband dan gaul, tapi kami di The Jack nggak mau hancur gara-gara narkoba atau seks bebas. Apalagi HIV AIDS. Ya, rocker sensi. Orang aku cuma bercanda doang kok. Usulnya Esther boleh juga tuh. Ya udah, kamu coba aja dulu Jack. Lagian kan band kamu The Jacks udah cukup dikenal dengan lagu-lagu kalian yang kritis, yang anak muda, ya kan? Kak Gus, maaf boleh usul. Ya, gimana? Rasanya lebih pas jika di akhir drama nanti ceritanya dibuat lebih happy. Jangan terlalu sedih, Kak. Kayaknya itu lebih berkesan. Ide kamu tuh bagus, tapi happy ending di drama itu kira-kira lebih berkesan buat penonton atau buat yang main ya? Tapi ada satu lagi alasan kenapa kakak kasih judul drama ini Bunga Semusim. Karena kakak ingin kalian tidak seperti bunga semusim yang layu sia-sia. Dan kakak kepingin kalian tidak lagi perlu merasa sungkan atau tabu dalam bertukar informasi tentang bahaya HIV/AIDS. HIV/AIDS itu bukan kutukan. Sehingga kita tidak perlu malu untuk membagi pengetahuan tentang AIDS. Karena secara tidak langsung, kita sudah menjaga diri kita sendiri dan sekitar kita untuk lebih peduli. Sehingga kita terhindar dari AIDS. Sekarang kami mengerti, Kak. Peduli HIV/AIDS artinya kita juga mencegah. Yap, dan sebagai anak band, aku lebih bangga dengan lebih tahu HIV/AIDS. Selamat malam Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang saya cintai. Selamat datang di Gedung Kesenian Mandiri untuk menyaksikan drama musikal karya Sanggar Samali. Pertunjukan untuk memperingati Hari AIDS kali ini akan dimeriahkan oleh Jack, drummer dari grup rock The Jack. Seperti kita tahu, The Jack adalah band rock yang terkenal dengan semboyan Still Rockin' Without Drugs and Sex. Penonton yang terhormat, inilah drama musikal Bunga Semusim.